7 tahun kedua jadikan dia sebagai tawanan atau tentara, dididik disiplin. Makanya kata Rasulullah apa? Umur 7 tahun ajarkan sholat, gitu kan? Pisah kamar, mulai dilatih puasa, belajar nutup aurat. Kenapa? Udah mulai nyambung tuh selnya. Kalau 0 sama 7 itu kita tuh kerjaannya nyanyi, cerita, biar tersimpan aja. Makanya punya anak kecil, punya main sama cucu cenderung ya awet muda sebetulnya. Karena dia nyanyi lagi gitu. Dan itu efeknya luar biasa. Jadi anak saya tuh 7. Nah yang ke-7 ini ketika saya menjelang umur 50 tahun saya hamil lagi. Jadi masih punya baby, punya anak umur 7 tahun lah. Nyanyi lagi kita, ya Allah, nenek-nenek nyanyi gitu. Jadi hampir sama dengan usia cucu saya gitu, nyanyi lagi gitu, itu pengaruh gitu. Nah ini kalau kita nggak ikhlas kan pengennya marah-marah kan gitu, aduh gitu ya. Kalau kita lihat, oh dia masih usia 0 sampai 7, anak atau cucu, oh berarti cerita gitu. Karena nggak bisa, nah Rasulullah bersabda dalam hadis, nggak bisa. Melatih dia makan, melatih dia gitu ya, belajar, sholat, apa tuh semuanya kalau nggak pakai cerita pakai lagu. Kalau nggak dia mumet gitu ya, apa stres gitu. Terus bagaimana kalau 7 tahun kedua dididik disiplin. Nah baju kotor di mana? Sepatu di mana sepatu? Gitu. Udah mulai sholatnya mau jam berapa? Misalnya sholat asar mau jam 4 atau jam 5? Gitu kan? Nanti mendekati itu masa 10 tahun, masa murahakoh, mendekati baligh. Jadi kalau balik dia udah siap terbang, udah bisa sholat, bisa tutup aurat, bisa gitu. Banyak jamaah yang bertanya begini, Bu Fatia, anak saya umur 17 tahun, terus dia nggak pernah puasa, setiap puasa kalah terus, boleh nggak bayar fidyah? Halo, 17 masa bayar fidyah, saya bilang. Itu buat lansia. Kenapa? Karena 7 tahun kedua tidak dilatih. Jadi nanti 10 tahun kita lihat nanti, kalau dia menjadi anak yang menyenangkan gitu ya, itu hasil sentuhan kita kepada dia yang menyenangkan dia sehingga dia pun menyenangkan kita. Kalau dia menyebalkan, boleh jadi perilaku kita atau pendidikan kita kepada dia menyebalkan sekali buat dia. Pesan Rasulullah apa sih? Birru aba'akum tabirrukum auladukum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, maka kelak anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Anak kita nggak kenal kita kecilnya kan, nggak tahu bagaimana kita sama orang tua kan, Allah tahu. Seindah itu perilakumu kepada orang tuamu, seindah itu pula insya Allah anak-anakmu kepadamu, begitu. Jadi bukan karma ya, ini Rasulullah itu kan syarih, beliau itu kan menjelaskan ya, semua yang terjadi atau hukum yang berlaku kan beliau menjelaskan gitu. Sehingga kita perlu warning nih, dulu kita gimana, atau minimal anak-anak kita tahu hadis ini, sehingga dia berusaha membahagiakan kedua orang tuanya. Ada di surat Al-Isra ayat 23, surat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nah itu perintah menyembah Allah dengan perintah berbakti kepada orang tua tuh nempel di situ. Dan dua-duanya hukumnya wajib. Anak-anak harus tahu ini. Anak-anak terkadang tidak tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Kita yang tahu, kita yang nyampaikan. Anak-anak terkadang tidak tahu bagaimana menyenangkan orang tua. Kita yang menceritakan. Sehingga ayat ini bisa diamalkan oleh mereka. Sharing sedikit. Suatu hari anak-anak kalau udah zikir main game, zikirnya gini kan. Udah kalau udah zikir disuruh tuh susah gitu kan. Nanti lah gitu ya. Nah makanya 7 tahun kedua capeknya di hati. Aduh, nak sholat tak tar, kita ditembak terus. Mandi nak nanti gitu. Capek hati kita kan. Semuanya kapan gitu. Orang tua pengennya apa? Pengennya anaknya rajin sholat, mandi sendiri, belajar sendiri gitu kan. Terus tugas kita ngapain? Gitu kan. Maka ketika tinggal nunjuk-nunjuk aja gitu kan ya. Nah ketika suatu hari anak-anak itu tolong nanti gitu ya lagi main. Saya pura-pura nggak
nggak pakai kacamata. Nak, coba nak tolong bacakan ini surat Al-Isra ayat 7 ayat 23, artinya apa ya nak? Dia bantukan bacakan. Allah telah memerintahkan gitu ya. Terus sampai ketemu imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Uff, alif dengan fa. Indonesianya apa? A sama ha. Jika orang tuamu sudah lanjut, jangan mengatakan ah. Nah itu kalimat ah ini kan dia baca, oh gitu ya nak ya, maka janganlah gitu kan kamu mengatakan ah kepada orang tuamu dan jangan menghardiknya. Kita tanya, siapa yang bilang itu nak? Allah. Mulai Allah yang menyuruh itu, bukan kita yang minta. Allah udah baca ayat itu, masya Allah. Nah tolong, iya mi karena kan dia baca langsung bahwa itu perintah Allah, nggak boleh ngomong nggak boleh menghardik kan gitu. Wakhfid lahum hadil, merendah sama orang tua tuh merendah, ngalah gitu maksudnya. Jadi kadang-kadang anak-anak perlu tahu juga isi Al-Quran. Allah lah yang nyuruh mereka begitu sama orang tuanya, bukan kita yang gila penghormatan dari mereka. Allah menghargai orang tua seperti itu. Kita kasih tahu juga, nanti kamu kan jadi orang tua juga, anak-anak juga harus tahu bagaimana berperilaku kepada kalian semua gitu. Jadi Al-Quran ini apa ya, pencerah kan, pedoman hidup gitu. Seperti jam dinding, kita akan tahu jam dinding, jam berapa kita bangun, jam berapa kita sarapan, jam berapa kita sholat, itu kan jam dinding. Sekarang jam dindingnya dicopot, kita injek-injek, rusak, kita kebingungan, ini sekarang jam berapa sih, kan gitu. Ini waktunya apa, waktunya makan atau waktunya main atau waktunya tidur, kita nggak pernah tahu. Sama kalau Al-Quran tidak dijadikan pedoman hidup, kita akan buta, kita akan kosong, bingung ini tujuan hidup apa sih gitu. Tapi kalau kita tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, maka menservis suami senang ibadah, menservis anak-anak senang ibadah, mencari nafkah rajin ibadah, tujuannya ibadah semua. Maka kalau misalnya suami teng-tong agak debat kecil, ya Allah mau masuk surga susah banget ya Allah gitu. Kadang-kadang suami nyebelin. Dalam pendidikan anak tuh kan kita nggak satu visi sama suami. Kata suami juga sama, ya Allah istriku ini jelek, udah jelek cerewet lagi gitu, sama. Bukan hanya kita yang kesal sama suami lebih kesel lagi sama kita. Cuma bedanya apa? Kita ngomong, dia enggak, gitu aja. Suami itu lebih sering ikut aliran kebatinan, tekanan batin. Sama sebetulnya, kita kadang-kadang kita pengen anak begini gitu ya, suami begitu, itu biasa gitu. Karena Allah udah ngasih bocoran. Tapi kalau kita memaafkan tuh luar biasa.